Ini dari sunnah.com. Pakai bahasa Inggris aja ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia saya ngeri-ngeri nggak ini. That the prophet married when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Halo Bang? Udah itu. Saya nanya. Sahih Al-Bukhari 5 Sahih Al-Bukhari referensinya tuh Sahih Al-Bukhari 5134 volume 7 buku 62 hadits 65. Oke. Masalahmu di mana dengan hadis itu? Enggak, aku nanya aja. Ada alasannya apa enggak nih? Ya sudah, selesai. Berarti tidak ada masalah kan? Apa? Iya, iya kan. Aku kan tadi ngasih referensi. Sekarang pernikahan Abishag dengan Daud berumur 12 tahun. Betseba dengan Daud berumur berapa tahun? Oke. Berumur berapa tahun? 6. Nah, jadi menurut kau kalau pernikahan muda kenapa emang ya? Loh, saya nggak mempermasalahkan pernikahan muda. Nggak ada. Saya cuma nanya, ada alasan nggak dibalik nikahnya kayak begitu? Ada alasan nggak kenapa Rebecca dinikahi berumur 3 tahun? Loh, saya tidak tahu. Saya nanya karena saya nggak tahu. Loh, kenapa kau nggak mau cari tahu dulu? Baru kau bertanya kepada umat Muslim. Ngapain sih? Kan saya nanya emang ada salahnya. Bertanya kepada pendeta, kenapa Ribka berumur 3 tahun dinikahi? Padahal masih main-main dia, masih lucu-lucunya, imut-imutnya. Kenapa? Ya. Lukas itu menuliskan kisahnya melalui interpretasi yang diambil dari Paulus. Enggak, gini dia tuh duduk. Jadi gini, enggak sebentar. Berarti Lukas adalah murid dari murid Yesus. Murid Yesus. Dari tadi nggak dapat kesempatan untuk nanya nih Kak. Oke, pertanyaanku tuh simple, cuman nanti aku kasih tahu. Pertama tuh belakangan ini aku menanyakan kenapa Aisyah harus dinikahkan di umur 6 tahun dan dipersunting di umur 9 tahun. Dimana kita tahu loh, anak umur 6 tahun aja baru masuk kelas 1 SD. Oke, itu pertanyaan pertama Kak. Oke, udah Kak. Sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa? Jadi gini, menurut hadis Sahih Al-Bukhari, nanti akan saya berikan ayat. Tetapi kakak boleh jawab dulu nih pertanyaan yang pertama. Kenapa sebagian ayatnya pernah dimakan kambing? Ini sahih ya Kak? Ini aku nggak ngomong secara ini, beda ada loh. Jadi kakak bisa menjawab pertanyaan pertama tentang Aisyah setelah kakak makan, baru pertanyaan yang kedua. Terus setelah terinci aja, kakak ngomong aku diem. Aku ngomong, kakak diam. Ketika kamu membuat suatu referensi, bertanya, kamu harus menunjukkan referensinya dari mana. Aku aja Kak, biar aku bal-bal ini si bocil nih. Silakan, saya mau menikmati dulu kesuka-sukaan saya. Ya, Mbak, ya silakan Bang Dio. Ya, Anda tahu dari mana kalau Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah umur 6 tahun? Tes Bang Dio. Bentar bang, cari jaringan. Giliran ditanya Dio kok cari jaringan. Ditanya sama aku nggak cari jaringan kau. Saya kirim beserta ayatnya aja biar nggak saya nanti salah baca ya Bang. Abang baca di komen aja ya. Nanti takutnya saya salah baca salah apa, saya kan nggak enak. Ini saya salin aja ya. Apa sih? Ini bisa dikirim nggak? Bentar Bang. Oh nggak bisa. Ini pokoknya saya bacain ya. Teman-teman, fitnah terbesar dari para misionaris, para pendeta dan juga para jemaatnya, termasuk uten-uten tukang hujat itu ya, selalu memfitnah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Bisa cari sendiri aja. Oke, saya bacain ya, boleh? Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya Bang. Ya, silakan. Oke Bang. Terima dari muhammadiyah.or.id enggak? Tapi tentang HR juga. Enggak, ini mengutip juga. Oke? Gimana Bang? Terima apa enggak Bang? Apa saya perlu cari sumber yang lain juga nih, website yang lain?
Silahkan mau website manapun itu, mau website MUI sekalipun silahkan, tidak masalah. Awas lo ya, salah-salah nanti kau bisa direkam nih, bisa dijebak kau nanti, kena kasus kau nanti penghinaan. Ayo cepat, aku tungguin. Oke, ini boleh tes boleh dikoreksi ya Bang ya? Ya. Ini dari sunnah.com. Pakai bahasa Inggris aja ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia saya ngeri-ngeri nggak ini. That the prophet married when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Halo Bang? Terus? Udah itu. Saya nanya. Itu Sahih Al-Bukhari 5 Sahih Al-Bukhari referensinya tuh Sahih Al-Bukhari 5134, volume 7, buku 62, hadits 65. Oke. Masalahmu di mana dengan hadis itu? Enggak, aku nanya aja, ada alasannya apa enggak nih? Ya sudah, selesai. Berarti tidak ada masalah kan? Apa? Tidak ada masalah kan? Enggak, aku menanyakan bukan mempersalahkan. Aku bisa dijawab enggak nih sama Bang Dio atau saya harus ke Kanora lagi nih biar dijawab? Hadisnya sahih dan tidak ada masalah. Terus apa masalahnya? Saya menanyakan ada alasan di balik itu atau enggak? Itu doang pertanyaan saya. Atau saya harus ke Kanora biar dijawab? Iya, ada alasannya. Kenapa? Ini Sebentar. enggak, ini siapa yang ngomong? Halo? Bang Faruk ya? Kalau tidak ada masalah, kenapa kau permasalahkan? Saya dari kalimat enggak, mungkin abang harus rekam ulang sih dari awal, enggak mempermasalahkan. Saya menanyakan, adakah alasan kalau abang bilang, oh ya udah, ini karena kehendak Tuhan, ya udah. Sebentar, dengarkan. Tidak ada satupun dari musuh-musuh Islam di zaman Nabi Muhammad SAW yang mempermasalahkan pernikahan itu. Kenapa? Karena pernikahan yang seperti itu di zaman masyarakat jahiliyah itu adalah hal yang biasa. Apalagi itu atas persetujuan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masalahnya di mana? Jadi gini, abang gak usah nanya masalahnya di mana, tapi udah kejawab atau belum? Saya nggak mempermasalahkan sama sekali loh bang. Sekarang pertanyaannya, ditanya kok masalahnya apa? Sebentar. Bang Filippo. Masalahnya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, kemudian mereka berumah tangga di umur 9 tahun, masalahnya untuk orang Kristen apa? Loh, ini bukan tentang orang Kristen, ini tentang saya nanya. Iya, sekarang saya tanya masalahnya buat kau apa? Nanti abang ngomong, saya ngomong. Saya Iya, ngomong dulu. jawab, masalahnya buat kau apa? Aku tanya. Oke, udah boleh dijawab? Silakan. Oke, nggak ada masalah. Ini cuman saya emang pengen nanya aja. Tapi abang Kalau nggak ada masalah ya udah selesai. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah ketika dia berusia 6 tahun dan mulai serumah dengannya ketika Aisyah berusia 9 tahun. Sangatlah penting untuk memahami konteks historis mengenai suatu kejadian. Oleh karena itu, satu hal yang harus dipahami adalah bahwasanya apa yang terjadi 1400 tahun yang lalu adalah sangatlah berbeda dengan era saat ini. Waktu telah berubah termasuk umat manusia. Hal yang lumrah pada 1400 tahun yang lalu, wanita menikah di usia sangat muda merupakan hal yang sangat lumrah. Bahkan fakta sejarah mengungkapkan banyak dari para wanita usia 9 sampai 14 tahun telah menikah, baik itu di Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika Serikat. 1400 tahun yang lalu adalah hal yang lumrah ketika wanita menikah di usia yang sangat muda. Contohnya Agustin di tahun 350 Masehi menikahi wanita yang berusia 10 tahun. Raja Richard I dari Inggris di tahun 1400 Masehi menikahi wanita berusia 7 tahun. Raja Henry VIII dari Inggris di tahun 1500 Masehi menikahi wanita berusia 6 tahun. Bahkan dalam Bible disebutkan, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, biarkan hidup bagimu. Ada tertulis di dalam Bilangan 31 nomor 17 dan 18. Apa yang kalian permasalahkan? Yang kalian berikan aib? Saya tunjukkan data, Dio. Ayo. Pesankan saya, Dio. Jadi kemana nih? Ke Bang Nora apa ke Dio? Oke, ke Nora Nggak, lagi. saya tunjukkan data. Ini kan masih pernikahan muda kan? Pernikahan dini. Oke. Ya. Saya tunjukkan ya. Oke. Ini
Pernikahan di usia dini dalam Bible dan oral Torah. Kau tahu Torah ini enggak? Tahu Torah enggak? Tahu? Torah Enggak, tahu saya lagi nggak bahas Bible sama oral Torah, Kak. Torah itu kitabnya sebentar, Yahudi. kita harus apa dong? Kooperasikan dong. Jangan begitu dong. Saya bersihkan dulu Loh, Kak, lensa saya kan cuma penasaran Sebentar. doang. Iya, Iya, udah, diam ya. dulu. Kok diam dulu? Iya, Makanya, iya. kau tahu Torah enggak? Kitab Torah tahu Iya. enggak? Yahudi, bener nggak, Kak? Oke. Oke, bener. Kita katakan di sini ya. Sebentar dulu, ya kan? Kita Iya. cari di sini. Ya. Salah satu pernikahan muda yang diakui adalah pernikahan baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ya kan? Oke. Sekarang kita lihat. Pernikahan Maria. Bunda Iya. Maria pada waktu dinikahkan dengan Yusuf berumur berapa? 12 Itu tahun. boleh kasih ayatnya nggak? Kau tahu nggak buku kitab Torah? Saya tanya kitab Torah tahu nggak? Tahu. Oh. Ya kau carilah di kitab Torah sana, orang udah ada Enggak referensinya itu, kok. enggak itu ada referensi tuh, pencet Kak. Quran and Bible blog. Nah, pencet dulu Kak. Boleh nggak? Aduh, kau yang Atau pencet kakak saya kasih kasih nanti websitenya? dia punya link. Ya diam dulu, makanya kau diam dulu. Oh iya iya. Ya. Nah, pernikahan Rebeka. Tahu kok Rebeka menikah umur berapa? Ya itu kan menurut website. Ya, Kakak kasih dulu ayatnya. Diam Tadi aja kau lah juga dulu. punya website. Salahnya apa? Iya. Iya kan aku Sekarang aku tadi ngasih diam dulu. referensi. Sekarang Pernikahan Kakak Abishag lah. dengan Daud berumur 12 Iya. tahun. Betseba dengan Daud Oke. berumur berapa tahun? Oke. Berumur 6. berapa tahun? 6. Nah, jadi Oke. jadi menurut kau kalau pernikahan muda kenapa emangnya? Loh, saya nggak mempermasalahkan pernikahan Alah, muda. Nggak ada. ya kan? Saya cuma nanya, ada alasan nggak dibalik nikahnya kayak begitu? Ada alasan nggak kenapa Rebeka dinikahi berumur 3 tahun? Loh, saya tidak tahu. Saya nanya karena saya nggak tahu. Loh, kenapa kau nggak mau cari tahu dulu? Baru kau bertanya kepada umat Muslim. Ngapain sih? Kan saya nanya emang ada Kau bertanya salahnya? kepada pendeta, kenapa Ribka berumur 3 tahun dinikahi? Padahal Oke. masih main-main dia, Ya. masih lucu-lucunya, imut-imutnya. Kenapa? Ya, boleh kasih ini nggak websitenya? Tadi kan kakak mau ngasih website nih. Kau cari sendirilah. Kau cari sendirilah. Jangan dong, nanti biar Kau cari websitenya. sendirilah, loh. Yang kakak Kau mau cari aja loh. sendirilah. Cari sendirilah. Ini aku kasih ini Kak. Aku kasih data. Jadi kita komparasi ya. Tentang Oke. Rebeka ya. Oke. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan Imam Asy-Syaikhan, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ra'aituki fil manami qabla an atazawwajaka marratain. Aku telah melihatmu. Jadi ini kisahnya setelah mereka menikah. Maka Nabi menceritakan kepada Aisyah, aku melihatmu dalam mimpiku 2 kali. Mimpi para nabi disebutkan dalam hadis yang sahih, ru'yatul anbiya haqqun. Mimpinya para nabi adalah kebenaran. Dalam sebagian lafaz disebutkan salah layalin. Aku memimpikan engkau sebelum pernikahan denganmu. Aku bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Ja'ani biki malakun fi khirqatin min haririn. Malaikat itu datang membawa engkau dalam sebuah tempat. Tempat itu terbuat dari harir, dari sutra. Fayaqul, maka mereka mengatakan, hadhihi imra'atuka fayukshafu an wajhiha. Ini adalah istrimu. Maka dibukakan penutupnya, ternyata itu adalah wajahnya, wajah Aisyah. Fa idza hiya anti, dan ternyata itu adalah engkau. Fa aqulu in yakum min indillah yumdihi. Kalau ini adalah datang dari Allah, maka itu pasti akan terjadi, Allah akan izinkan terjadi. Dan benar, beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini alasannya, di wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebenarnya hal tersebut terjadi di semua agama. Dijelaskan, hal tersebut juga terjadi di semua agama, seperti ibu dari Yesus, yaitu Bunda Maria, yang menikah di usia 12 tahun. Selain itu juga, sebelum tahun 1929, Kementerian Gereja Inggris mengizinkan pernikahan di usia 12 tahun. Hukum kanonik Katolik juga mengizinkan pernikahan di usia 12 tahun sebelum tahun 1983. Menurut ensiklopedi Katolik, Maria, ibu dari Yesus, berusia 12 tahun ketika menikahi Yosef yang berusia 99 tahun. Sebelum tahun 1929, Kementerian Gereja Inggris mengizinkan pernikahan di usia 12 tahun. Sebelum tahun 1983, hukum kanonik Katolik
mengizinkan pernikahan di usia 12 tahun. Banyak orang yang tidak menyadari di Amerika Serikat, di negara bagian Delaware, pada tahun 1880 usia minimal untuk menikah adalah 7 tahun dan di California adalah 10 tahun. Bahkan saat ini usia pernikahan di beberapa negara bagian Amerika Serikat adalah 12 tahun, di Massachusetts 13 tahun, di New Hampshire dan 14 tahun di New York, dan lalu pada tahun 2012 diubah menjadi 17 tahun. Dan ketika di masa Nabi Muhammad SAW, mereka yang menolak kenabian Nabi Muhammad pun tidak pernah menggunakan pernikahan Rasulullah SAW tersebut sebagai bahan hinaan. Sebab apa? Hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dan sangat normal terjadi pada masa itu. Di masa ketika Nabi Muhammad SAW, mereka menolak kenabian, berusaha menggunakan berbagai cara dan strategi untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mencari kesempatan untuk menyerang beliau secara verbal maupun fisik. Beberapa tuduhan yang dilontarkan kepada beliau adalah seperti misal tukang sihir, tukang tenung, atau gila. Dan mereka tidak pernah sekalipun menjadikan pernikahan beliau dengan Aisyah sebagai bahan hinaan. Mengapa? Sebab itu adalah kebiasaan masyarakat yang artinya sangat normal terjadi. Apakah Anda tahu Nabi Muhammad SAW hanya mempunyai satu istri, Khadijah, berusia 54 tahun? Apakah Anda tahu dia adalah seorang janda? Apakah Anda tahu dia 15 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW? Beliau menghabiskan usia mudanya bersamanya. Beliau sangat setia dengannya dan setelah wafatnya dia tetap menyambung tali silaturahmi dengan kawan-kawannya. Sebagai informasi, di dalam ajaran agama Islam sangat dilarang menikahi seseorang sebelum usia puber. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 6, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Aisyah? Apakah dia masih anak-anak ketika menyetujui dirinya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW? Pertama, yang penting untuk diketahui, sangat terlarang dalam ajaran agama Islam menikahi seseorang sebelum usia pubertas. Ada tertulis di dalam Quran surat An-Nisa ayat 6. Catat, usia pubertas bervariasi tergantung waktu dan tempat. Menurut referensi ilmiah, anak perempuan mengalami masa pubertas seutuhnya pada usia di antara 9 sampai 15 tahun. Temperatur rata-rata dari suatu negara juga menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya menstruasi atau pubertas seksual. Jadi, apakah Aisyah masih anak-anak? Jawabannya adalah tidak. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.